Lalu ditanya, kenapa Anda bersedih? Bagaimana tidak sedih? Kami meninggalkan harta dan keluarga kami serta rumah-rumah kami. Jangan bersedih saudaraku, rumahku ada besar, silahkan ambil setengahnya. Jangan bersedih saudaraku, tanahku ada sekian hektar, ambil untuk kamu sekiannya. Adakah hari ini orang yang seperti itu? Atau jangan-jangan di antara kita sengaja menguras setiap kekayaan yang dimiliki oleh saudara kita? Orang yang bergerak di bidang perekonomian, misalnya dalam sisi perdagangan, boleh lihat hari ini. Kenapa ada perbedaan antara satu gelas jus di satu tempat dengan tempat yang lain, padahal jus itu sama. Komposisi dan komponennya juga sama, cara pembuatannya juga sama. Katakanlah jus wortel. Berapa satu gelas? Di satu tempat ada 7.000, di tempat lain ada 15.000. Tempat itu sama-sama membayar pajak kepada negeri ini. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa pula ada buah? Katakanlah buah pir, harganya sampai 45.000 per kilogram. Bahkan ada yang menjual 55.000, tidak boleh kurang. Kalaupun kurang, itu hanya 5.000. Tapi demi Allah, di kota Banda Aceh saja ada toko yang berani menjualnya hanya dengan 17.000 rupiah sebelum diskon, before diskon. After diskon 14.800 1 kilo, dan buahnya besar-besar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umat Islam belum pintar dalam manajemen perekonomian. Maka kebangkitan umat tidak akan kita dapatkan. Umat Islam di Madinah diberikan modal oleh Rasulullah. Mereka bergerak dalam bidang-bidang untuk memproduksi berbagai macam komoditas. Pertanian, perdagangan, alat-alat perang, panah sendiri dibuat. Ada seorang sahabat bangkit memegang pedang yang dibuat oleh bangsa Romawi. Rasul datang bertanya, apa itu sahabatku? Ini adalah pedang dari bangsa Romawi. Kemarikan pedang itu, lalu diambil, dilempar oleh Rasulullah sehingga pedang itu menjadi patah. Kata Rasul, agama ini tidak akan ditinggikan dan diagungkan dengan pedang musuh, tapi agama ini akan diagungkan dan ditinggikan dengan pedang hasil karya umat ini sendiri. Dan panah yang dilemparkan oleh umat ini adalah panah dari karya tangan-tangan kreatif mereka. Betapa banyak kita hari ini ketergantungan kepada orang lain. Maka berpikirlah wahai umat Islam, kita yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran dan pengikut Sunnah, banyak yang diajarkan oleh Al-Quran tidak kita implementasikan. Terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait dengan perdamaian dan kesatuan. Kita tidak melakukan itu. Allahumma kecuali di akhir-akhir ini, di balik semuanya ada hikmah. Katakanlah mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda, seluruh jajaran dan masyarakat, ketika Islam dilecehkan, surah Al-Maidah, oleh salah satu pimpinan di Jakarta sana dan sekarang sedang berada di pengadilan menjalankan sidang, umat Islam berkumpul semuanya. Kita tidak perlu gelisah, karena memang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29. Kenapa umat ini diberikan rasa kasih sayang di antara mereka oleh Allah? Dan itu adalah contoh-contoh dari sifat mereka di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Injil, umat Muhammad ini memiliki sifat bagaikan sebatang tanaman yang mengeluarkan tunas. Dan dengan tunas itu, kata Al-Quran, perhatikan baik-baik kata Al-Quran itu. Dan dengan tunas itu membesarkan pohon itu, lalu kemudian membuatnya berdiri tegak di atas pokoknya. Bukan berdiri tegak di atas yang lainnya. Fastaghlada fastawa ala suqih. Dia berdiri tegak di atas pokoknya, bukan berdiri di atas yang lain. Untuk apa dia bisa tegak berdiri dan sifat-sifat yang baik di umat ini? Ketahuilah Allah menjawabnya sendiri dan memberikan penjelasan kepada kita dan penguraiannya. Apa kata Allah? Liyaghidha bihimul kuffar, supaya Allah membuat jengkel itu orang-orang kafir.
Jadi umat ini sepanjang sejarah jalannya akan membuat jengkel orang-orang kafir. Tidak mungkin kita tidak dimusuhi. Maka oleh sebab itu umat harus bersiap. Makin dimusuhi makin bersatu umat ini. Lihat di Jakarta ada aliran yang berbeda. Ada organisasi yang beragam, tapi mereka bersatu di bawah payung bela Al-Quran ketika orang lain menjatuhkan Al-Quran. Lihat hikmah di balik itu semua. Subhanallah. Dan ini adalah hikmah. Tetapi umat Islam tidak boleh harus menunggu seperti itu setiap saat. Oh, kalau begitu kita tunggu musuh dulu menghancurkan kita baru kita bersatu. Tidak perlu. Sekarang bangsa ini bangsa yang besar. 0 kilometer di Sabang, berapa kilometer di Merauke sana, luasnya yang cukup luar biasa. 9 jam baru kita sampai ke ujung sana dengan pesawat yang normal larinya. Sebuah bangsa yang besar. Bangsa ini tak boleh dipecah-pecahkan oleh siapapun. Bangsa ini tidak boleh dikoyak-koyak dan dicabik-cabik. Karena bangsa ini adalah bangsa yang beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Maluku dulu dikenal oleh orang Arab dengan kepulauan Juzurul Malik, yaitu pulau-pulau kerajaan. Juzurul Muluk, yaitu pulau-pulau yang ada raja Islamnya. Sekarang namanya Maluku, masih mirip. Setelah sebelumnya penjajah memberi nama The Moluccas, sehingga jauh, perlahan-lahan mereka menjauhkan kita. Maka kita harus sadar yang seperti ini. Mendidik anak bangsa dalam ranah sebuah persatuan yang hebat dan kedamaian. Mencari kepemimpinan hal yang sepele. Abu Bakar radhiyallahu anhu, jamaah rahimakumullah, beliau seandainya bukan karena ingin melihat umat ini berada di atas sunnah Rasul, beliau sungguh tidak akan mau menjadi khalifah. Karena beliau menyatakan di dalam pernyataannya, sungguh aku disibukkan dengan pengaturan umat ini sehingga keluargaku tidak sempat kuatur. Kepentingan-kepentingan pribadiku hilang semuanya. Sungguh jika bukan karena tuntutan agama ini, sungguh aku tidak mau memimpinnya. Begitu Abu Bakar. Maka oleh sebab itu ketika mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi orang yang paling fakir di antara umatnya. Mereka lebih mengutamakan orang lain sebagaimana mereka pernah diberikan keutamaan oleh para penduduk suku Ansar. Subhanallah. Ini pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin yang berada di dalam ranah yang dikasihi oleh Allah. Sehingga pemimpin ini menjadi pewaris para nabi yang melahirkan tauladan bagi umatnya. Lalu umat bersahaja dan berseri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tercipta kemakmuran yang maha dahsyat dan maha hebat di tengah-tengah kehidupan dan komunitas umat. Perhatikan ayat Al-Quran mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadhahum Allahu bidhunubihim bima kanu yaksibun. Fa'akhadhahum Allahu bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh, kami akan buka berkat langit dan bumi. Akan hidup, udara yang dihirup bersih, pemandangan indah, jumpa sama sesama saudara, salam bertebaran di mana-mana. Antara satu dengan yang lainnya saling membantu, tidak cuek. Ada orang-orang yang melakukan mungkar, kita cegah. Ada yang melakukan ma'ruf, kita sokong rame-rame. Tapi pemandangan ini tidak ada. Mohon maaf, lihat kehidupan hari ini. Malam Minggu, malam Sabtu, makin dekat ke Minggu makin ramai.